udah cari-cari di toko hijau, toko oranye, toko merah, toko biru, sampai ke distributornya susah ditemuin di Indonesia. Akhirnya gue ketemu barang ini di taobao.com. Ya udah, kita buka aja yuk. Welcome to caribarang.id YouTube channel. Oke, kenalin dulu, gue Kemal. Gue dari caribarang.id yang dimana channel ini akan mostly ngebahas atau nge-review barang-barang yang susah dicari di Indonesia. Biasanya lo semua kan yang suka pada punya hobi sesuatu, pasti pernah deh ngerasain susahnya cari barang yang spesifik, yang lo suka itu. Contohnya kayak tas ini. Singkat cerita, tas ini sebetulnya adalah requestan dari customer gue yang dia tuh hobi banget fotografi dan udah cari-cari tas ini di toko hijau, toko oranye, toko merah, toko biru, sampai ke distributornya, tapi distributornya juga nggak ngeluarin yang model ini, yang tipe ini, spesifik banget. Akhirnya gue ketemu barang ini di taobao.com. Ternyata gue naksir juga, akhirnya gue beli juga nih satu nih. Oke, yang sekarang gue akan unboxing dan review buat teman-teman semua, supaya lo juga bisa tahu apaan sih ini isinya nih, susah banget dicari di Indonesia. Dan gua kirim barang ini dari China langsung pakai caribarang.id. Nah, ketika nyampe kayak gini bentukannya nih teman-teman. Kalau teman-teman pernah lihat karung-karung hijau kayak gini nih, ini biasanya pasti barang impor atau yang palet-paletan, atau ada juga karung yang putih kalau nggak salah ya. Jadi ayo kita buka ya sekarang. Nah, ternyata guys, ini packingnya aman banget ya. Jadi kan tadi aku udah cerita ya, kalau karung-karung hijau ini biasanya barang impor. Nah, di sini kita bisa lihat juga di China-nya ini pakainya SF Express. Jadi SF Express ini udah kayak ya, bisa dibilang JNE-nya Cina lah gitu. Nah, ini coba kita buka juga. Nih barangnya nih. Geser dulu nih. Nah, di dalam boxnya ada tasnya, sama dapet juga rain covernya buat si tasnya ini. Jadi tas ini namanya Wonder Provoke Light. Kayak tadi gue udah bilang juga, ini susah banget dicari di Indonesia. Oke, biar enak reviewnya kita singkirin dulu nih. Oke, jadi ini tasnya modelnya backpack nih teman-teman. Cakep banget sih modelnya. Ini idaman banget sih buat para fotografer, hobiis yang everyday carry-nya lumayan banyak tapi mau terlihat tetap keren itu. Manis banget sih, apalagi warnanya seneng banget nih gue nih. Bahannya terbuat dari ballistic nylon, sama resletingnya tuh semuanya YKK weather resistant. Jadi nggak akan bocor, entah itu dari hujan, cipratan, dan lain-lain. Terus kapasitasnya ini 11 liter, tapi karena ini rollable, ini bisa jadi 16 liter. Susah bukanya ya. Nah, tuh. Oke. Nah, sebelum kita buka, kita lihat dulu nih dari luar ada apa aja sih ini slotnya. Yang di atas nih top handle-nya ini kan ada dua nih, depan belakang. Tapi kalau lu tempelin, dia ada magnet nih. Jadi kalau lu pakai, dia nggak akan goyang-goyang nih. Nih jadi rapi banget nih tasnya. Front pocketnya dengan resletingnya YKK tadi, sini cukup gede juga sih teman-teman. Ini bisa muat mungkin baju lo di sini atau apapun di sini, dompet atau terserah lah. Jadi lumayan spacey juga nih di depan. Terus salah satu yang gue suka juga di sini ada tempat buat botol. Si tempat buat botol minumnya ini bisa dibuka nih, bisa dilebarin sampai bawah sini, ini bisa dibuka semua. Nah, jadi kalau lu punya botol minum yang diameternya lebar di bawah, itu bisa muat. Nih, mana botol gua nih? Coba masukin. Ini emang gak gede sih botolnya, tapi ngasih tahu aja. Nah, cakep kan? Fitur favoritnya lagi di sebelah kanan ini adalah quick access buat lo akses kamera atau lensa lo. Kalau kita buka, ini dia nyambung sama kompartemen yang di dalam. Nih, gitu. Jadi lo bisa quick access lensa atau apapun yang lo taruh di sini supaya lo gampang tuh ganti lensa, ganti kamera, atau ngambil equipment lo, gear lo yang ada di sini.
Nah, sekarang kita lihat bagian belakangnya. Nih, kalau gue lihat sih emang dari sambungan jahitannya itu yang udah nggak usah diraguin lagi lah ya. Dan si strapnya ini banyak aksesoris loop, jadi lu bisa gantungin aksesoris tambahan di sini, banyak banget. Terus buat back lu, buat punggung lu, ini paddingnya oke banget, tebel banget dan empuk. Ya, jadi punggung lu pasti rata, jadi nggak akan nonjol-nonjol ke punggung lu nih. Bagian-bagian yang di dalam tas lu nggak akan nonjol-nonjol ke punggung lu karena paddingnya nih bagus banget nih. Terus ada juga luggage pass-through, jadi lu bisa cantolin ini tas ke koper lu, ke handle kopernya. Oke, di kedua shoulder strapnya ini kita juga dapetin satu buah sternum strap. Yang ini fungsinya tuh buat lo punya support di dada lo ini, supaya beban lo tuh nggak di shoulder semua dan lo nggak bungkuk gitu kan, dan lo nggak keberatan di shoulder lo. Jadi ini bisa nge-support lo biar lo bisa tetap tegak sambil pakai tas ini. Sekarang kita buka ya main compartmentnya. Jadi model kompartemen yang kayak gini yang bisa dibuka semua sampai bisa 180 derajat kayak gini biasanya disebutnya dengan clamshell. Supaya apa? Supaya lu bisa taruh di meja dan lu bisa praktis masukin barang-barang atau keluarin barang-barang di dalam tas lo ini. Oke, sekarang kita bahas dulu di sisi yang sebelah sini nih. Di sini, ini ada velcro, bisa lu buka dan ini ternyata tempat mungkin laptop atau tablet lo di sini. Dan ada dua kompartemen kecil mungkin untuk naruh koin, naruh kunci lagi atau apapun. Terus ada kompartemen juga di sininya nih. Nah, ini mungkin taruh apa ya? Peralatan-peralatan lain, naruh mic mungkin yang kecil-kecil bisa di sini. Sekarang kita masuk ke main kompartemennya. Nah, ini udah ada separatornya di sini buat taruh-taruh kamera, dan di sini sebenarnya udah disusun supaya di quick access ini lo bisa taruh kamera dan lensanya udah masang. Jadi di sini ada quick access, lu tinggal buka quick accessnya, ambil kamera dari sini kalau pas ranselnya lagi dipakai. Nah, di sebelah kompartemen utamanya di sini ada kantong yang disebut dengan tearaway. Kenapa tearaway? Karena lo ngebukanya dengan cara kayak disobek gini nih. Setuh. Nah, ini si kantong tearaway ini nyambung ke rollable-nya tadi yang di atas. Jadi nyambung di sini. Mungkin lo di sini bisa taruh baju atau kaos atau jaket lo di sini, lo masukin sini, masukin dilipat, lo bisa aksesnya enak, tarik pakai jaketnya, pasang lagi, lo pakai lagi. Nah, jadi si partisinya ini atau si separatornya ini bisa lo buka semua sebenarnya. Nih. Atau lo bisa atur sedemikian rupa sesuai dengan gear yang lo pakai. Jadi lo bisa atur sendiri, lo mau quick access-nya apa, lo mau di mana, ukurannya seberapa. Nah, ini udah gue lepas dan masih ada lagi di sini. Nah, jadi kalau partisinya lo buka semua, ini semua akan nyambung sampai ke rollable-nya. Jadi misalnya lo mau pakai tas ini untuk travel tanpa lo bawa kamera, ini juga bisa. Lo taruh baju di sini, taruh semua barang-barang lo di sini untuk lo kebutuhan travel atau jalan-jalan lo. Jadi mungkin lo pakai tas yang lain untuk kamera lo. Nah, ini semua nyambung nih. Tuh. Jadi ini gede banget sih, bisa sampai 16 liter. Overall impression gue sama tas ini sih, gue suka banget sih ya, karena gue bisa pakai ini untuk bawa gear gue, atau juga kalau gue mau pakai untuk traveling, jalan-jalan, gue bisa juga banget. Dan lo juga pasti suka sih, karena ini multifungsi banget. Sekarang kita cobain aja ya tasnya ya. Nah, kalau lihat dari samping, tinggi gue sekitar 170. Ini nggak gede-gede banget sih ya. Gimana? Keren juga sih kayaknya deh. Oke, kesimpulannya overall gue suka banget sih sama tas ini. Materialnya bagus, terus resletingnya smooth banget, water resistant juga. Jadi gue nggak nyesel beli tas ini, carinya jauh-jauh dari China sana dan gue imporin, gue bawain. Karena gue sebenarnya juga kepincut dari customer gue nih, karena dia beli, gue jadi belinya warna biru. Nah, lu juga pasti suka ngerasain kan dari barang-barang hobi lu yang susah lu cari. Jadi kalau lu mau dicariin barang hobi lu atau barang apapun yang lu susah nyarinya di Indonesia, bisa klik link yang ada di deskripsi, nanti akan gua bantu untuk cariin barang-barang yang lu mau. Kalau gitu, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng. I'll see you next time.